Sholawatnya nggak ada contohnya. Contoh apa sholawat di berjanji ya, yang Assalamu alaik zainal anbiya, itu juga bid'ah karena nggak ada. Ya. Ahmad ya habibi, itu juga bid'ah, nggak ada dalilnya. Sholawat nariyah juga nggak ada dalilnya. Ya. Sholawat burdah apalagi, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqa, itu sholawat favorit. Semua hampir majelis ta'lim baca itu. Bahkan ini lagu kebangsaan majelis ta'lim sejabotabek. Kalau kajian nggak baca itu, wah ini kajian bukan kajian kita. Dan anehnya, ya Rabbi bil Mustafa itu dilakukan apa aja bisa. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fil lana ma madaya wasi'al karami. Ini model untuk bapak-bapak. Ada yang lagu ibu-ibu. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana, itu. Ada yang model untuk remaja, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana, nge-rap ini. Itu. Masya Allah. Makanya tua, muda, laki, perempuan seneng sama ya Rabbi bil Mustafa. Padahal subhanallah kalau kita artikan, Masya Allah, Pak, merem-merem. Dari ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amimi. Wahai makhluk yang paling mulia, siapa lagi yang aku tempatin untuk meminta perlindungan ketika musibah menghimpit kami kalau tidak kepada engkau. Loh, gimana mas? Syirik nggak tuh? Iya. Wa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmun lawhi wal qalami. Sesungguhnya sebagian kedermawananmu adalah pemberian dunia akhirat, dan sesungguhnya sebagian ilmumu adalah mengetahui lauhul mahfud dan catatan takdir. Masya Allah, Rasul digituin Pak. Gimana itu? Ini Illam takun akhidan yawmal ma'adi yadi fadlan wa illa faqul ya zallatal qadami. Waduhai Muhammad, kalau engkau tidak tarik tanganku nanti di akhirat, pasti kakiku kepleset ke neraka jahanam. Itu. Jadi ini ungkapan yang jelas hadirin sekalian. Penulis burdah itu dari Mesir, ya. Itu merupakan orang yang bukan alim, tidak ada tanda-tanda ulama, bahkan pengikut sufi, dan banyak melakukan kefasikan. Dengan demikian syairnya pun syair-syair yang, tapi subhanallah, menjadi keyakinan umum. Nah ini nggak boleh. Sama sekali tidak benar. Ini kan tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau ada harus diajarkan oleh Nabi. Kita punya kiai kok, Nabi SAW. Pertama, salawat nariyah sendiri dengan lafadznya itu tidak pernah ada dalam hadis. Tidak pernah ada dalam hadis, gitu kan? Itu sendiri saja masih butuh dipertanyakan. Kalau salawat yang sudah jelas ada dalilnya silahkan amalkan. Tapi kalau yang belum dikarang-karang ini butuh ya penjelasan, butuh dalil. Apalagi kalau diamalkan sekian ribu kali. Ya. Teman-teman yang kemarin saya kasih nomornya, Ustadz Sahal bilang sama saya punya pengalaman, dia datang ke satu pesantren, ya kalau saya tidak salah ingat ceritanya begitu, datang ke satu pesantren lalu kemudian diajarin ruqyah malam Jumat, ternyata semua satu pesantren kesurupan di masjid, gitu kan. Terus kemudian kiainya bilang, kamu apain murid-murid saya? Dia bilang, sebentar Pak Kiai, ini yang saya baca coba dengar aja, semua ayat-ayat ruqyah. Mesti Pak Kiai yang muhasabah, ada apa nih murid-muridnya? Mungkin ada sesuatu. Ada nggak amalan yang bisa diamalkan? Nggak pernah ini ikuti Al-Quran dan Sunnah kok. Coba ingat-ingat. Mungkin ada zikir tertentu, wirid tertentu dibaca malam Jumat dengan sekian jumlahnya. Baru kayaknya bilang, iya sih, sering membaca salawat nariyah sekian ribu, ya, kalau malam Jumat. Nah ini masalah ini. Ternyata ada reaksi ke situ, ya.
Saya tidak menyalahkan orang yang mengamalkannya. Kalau Anda mau mengamalkan silahkan, ya kan? Saya menyampaikan pengalaman saja. Maka saudaraku, cukupkan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jangan buat-buat. Untuk apa itu melebihi apa yang Nabi SAW ajarkan? Lalu apa fungsinya Nabi SAW? Kalau emang Anda mau karang-karang terus-menerus ini, dan terus-menerus mengatakan tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa, sampai kapan tidak apa-apanya nih? Gitu. Akhirnya kemurnian agama Islam jadi hilang, gitu kan? Masa bid'ah hanya gara-gara tambahan di ujung? Isi solawatan itu apa? Ya solat. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa utat anhu asyra sayyi'at, dibalas 10, dihapuskan 10 dosa kesilapan. Wa rufi'at lahu asyra darajat, dinaikkan 10 tingkatan anak tangga kemuliaan di sisi Allah. 30 dapat. Apa salahnya? Salawat ada yang dua, ada salawat ma'thur dari hadis Nabi, ada salawat ghairu ma'thur yang dibuat oleh para ulama. Salawat al-fatih, salawat tafrijiyah, salawat nariyah, salawat berbagai macam salawat. Bahkan almarhum Habib Munzir al-Musawwa dulu membaca salawat sampai 13-17 salawat. Salawat ma'thur, salawat ghairu ma'thur. Sampai akhirnya beliau bermimpi berjumpa dengan Nabi SAW. Sejak itu aku hanya mengamalkan ini saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Diamalkannya. Maka kita amalkan semua. Isi Simtud Durar, sirah, salawat. Isi Barzanji, sirah, salawat. Isi Burdah yang ditulis Imam Al-Busiri, sirah, salawat. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Al-jannatu wa na'imuha, surga berserta isinya, sa'dun liman yusalli, dijadikan sebagai janji kebahagiaan bagi yang berselawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abtadi'ul imla'a bismidzatil aliyah, aku mulai kekosongan dengan nama dia yang maha tinggi. Itu dari hadis Nabi. Kullu amrin dzibalin, semua amal yang baik, walam yubda' bi bismillah, tak dimulai dengan nama Allah, fahuwa aqta, maka amal itu putus. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu sirah, sejarah Nabi. Yang nyusunnya siapa? Abu Ja'far Al-Barzanji. Nama kampung bapaknya Barzanjah di Irak. Orang Barzanjah disebut Barzanji. Orang Makkah disebut Al-Makki. Orang Madinah disebut Al-Madani. Orang Mesir disebut Al-Misri. Orang Yaman disebut Al-Yamani. Orang Betawi disebut Al-Batawi. Ujung nama menunjukkan asal kampung halaman. Kamu baca apa? Al-Barzanji, ditulis Imam Abu Ja'far Al-Barzanji, pernah belajar di Al-Azhar Kairo, Mesir. Dia suka di syair Al-Barzanji. Pada masa pemerintahan Turki Utsmani, diangkatlah Imam Abu Ja'far Al-Barzanji menjadi mufti di Yaman. Kemudian kembali meninggal di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah sekarang jangan baca Al-Barzanji. Apa salahnya? Sekarang orang tidak tahu Nabi itu bapaknya siapa, meninggalnya. Coba kalau dibaca di Barzanji. Walamma tamma min hamlihi, ketika hamilnya syahrani, 2 bulan, ala ashuril aqwalil marwiyah, menurut bulan yang paling masyhur pendapat ulama, tufiya bil madinatil munawwarati, meninggallah bapaknya di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Abuhu, bapaknya Abdullah, menetes air mata orang yang mendengar. Kenapa? Terbayang Aminah dalam hamil tua, dalam keadaan mengandung tapi tak ada suami, melahirkan. Ibu-ibu hamil ketika mendengar syair Barzanji, tegar dia. Suami ibu kemana? Lagi keluar kota. Nggak sedih hamil sedang keluar kota suaminya, nggak ada apa-apanya dibandingkan Aminah yang menghamilkan suaminya sudah meninggal dunia. Taunya dari mana? Dari Al-Barzanji. Begitu ibu hamil bacakan Barzanji, saat anak akikah bacakan Barzanji, jamaah haji pulang bacakan Barzanji, tutup mahallul qiyam
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marhaba, disambut dengan marhaba. Marhaba diambil dari 3 huruf. Rahaba. Rahaba artinya tanah lapang. Kenapa kita menyebut marhaba? Hati kami lapang menyambut kedatangan engkau, wahai Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.